Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Pujiastuti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Rangkaian supervisi akademik ada 3 tahap yang kita ketahui, bahwa yang pertama adalah praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya bersama Ibu Siti Sulika akan mengadakan kegiatan praobservasi. Beliaunya adalah guru dari kelas 4. Assalamualaikum Bu Lika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik, sehat, luar biasa. Ya, alhamdulillah Ibu. Seperti yang sudah kita agendakan ya Bu ya, untuk besok pagi saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Ibu nggih. Besok saya akan bersama Ibu untuk pembelajaran, dan apakah sudah siap Bu? Insya Allah besok pagi ini siap. Nah, berkaitan dengan pembelajaran besok pagi ya Bu ya. Kira-kira mata pelajaran apa yang akan Ibu sampaikan? Rencananya mata pelajaran yang akan saya sampaikan yaitu pelajaran matematika dan tentang diagram batang. Diagram batang itu ya. Nah, dari materi diagram batang tersebut, tujuan apa yang kira-kira ingin Ibu capai, Bu? Berdasarkan modul ajar yang sudah saya rencanakan, tujuan yang akan saya capai selama 3 jam pelajaran. Yang pertama, anak dapat membaca data dalam bentuk diagram batang. Kemudian yang kedua, anak dapat membaca data dalam bentuk diagram batang. Itu Bu. Ya, baik Bu. Jadi di sini ada 2 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama itu anak dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang kedua itu anak bisa untuk membaca diagram batang tersebut gitu. Nah, baiklah Bu, saya lanjutkan ya Bu ya. Terus dari tujuan pembelajaran itu tadi, kira-kira pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan? Terima kasih. Yang ingin saya kembangkan adalah dalam proses pembelajarannya Bu. Saya ingin nanti peserta didik atau anak didik saya ini terampil dalam menyajikan data maupun membaca data dalam bentuk diagram batang. Dan hal ini nanti sangat penting sekali dalam kehidupan di masyarakat. Seperti itu. Berarti ilmu ini nanti dapat diaplikasikan di kehidupan nyata seperti itu ya Bu ya. Harapannya Bu Lika nanti anak itu bisa terampil dalam membaca data dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang seperti itu ya Bu nggih. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran? Terima kasih. Ada beberapa strategi yang akan saya sampaikan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang pertama, saya akan memberikan konten yang berbeda kepada siswa sesuai dengan minat, kesiapan belajar, dan gaya belajar siswa. Kemudian yang kedua akan saya berikan dalam bentuk LKPD Bu. Ini pun juga saya sesuaikan dengan tingkat kemampuan membaca anak. Yang pertama, tingkat kemampuan membaca tinggi akan saya berikan soal yang lebih sulit. Kemudian untuk yang tingkat kemampuan bacanya rendah akan saya berikan soal dalam kalimat yang bentuk sederhana. Untuk memudahkan anak untuk memudahkan anak dalam pemahaman. Selain saya akan menggunakan ice breaking Bu untuk menghilangkan kejenuhan anak, mungkin dengan menggunakan menyanyi atau menggunakan tepuk tangan. Itu. Oke, menarik sekali nih Bu nggih, persiapan Ibu yang luar biasa nggih. Jadi Ibu sudah melakukan pembelajaran sosial emosional Bu itu. Berarti secara tidak langsung sudah diterapkan dalam kelas Ibu nggih. Nah, dalam pembelajaran sosial emosional yang ada di CGP itu, kita akan mengembalikan kesadaran anak penuh agar fokus
dan dapat mengikuti pelajaran ya, adanya kehadiran penuh. Strategi yang Ibu sampaikan mungkin ada metode atau model lain Bu yang bisa menunjang pembelajaran agar bisa. Selain strategi, saya juga akan menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning. Dengan cara saya akan membuat anak ke dalam bentuk kelompok, kemudian setiap kelompok akan mendapatkan soal, kemudian dikerjakan bersama teman-temannya dengan bimbingan saya, Bu ya. Terus kemudian setelah selesai anak akan mempresentasikan di kelas, di depan kelas maksud saya. Kemudian kelompok yang lain menanggapinya. Itu gambarannya, Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi dalam prosesnya nanti Ibu akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan sesuai dengan kemampuan membaca siswa seperti itu nggih Bu nggih. Nanti anak yang membacanya bagus, soalnya lebih sulit nggih pemahamannya, dan anak yang kurang mungkin soalnya dengan bacaannya sederhana seperti itu nih. Setelah itu nanti anak akan berdiskusi nggih Bu nggih. Hasil diskusinya akan dipresentasikan di depan kelas seperti itu. Nah, selain itu Bu, untuk mendukung tujuannya akan dicapai, media apa yang digunakan besok kira-kira? Terima kasih. Saya akan menggunakan media PADI. PADI ini singkatan Bu, singkatan dari papan diagram. Jadi setelah anak-anak selesai mengerjakan hasil diskusi tadi Bu ya, nanti akan dipresentasikan, dipasang pada papan diagram. Yaitu saya menyediakan papan diagram, kemudian pita yang nanti untuk menggambarkan diagram batangnya Bu. Kemudian paku dan sebagainya. Dengan demikian nanti saya berharap dengan penggunaan papan diagram tadi membantu anak dalam memahami serta daya ingat anak, memperkuat daya ingat anak. Dengan menggunakan benda yang konkret ya. Benda yang konkret. Bagus sekali. Persiapan sudah memikirkan bagaimana anak supaya aktif dalam pembelajaran seperti itu. Betul sekali. Semampu saya. Dari tadi yang kita perbincangkan, mungkin ada kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan? Terima kasih. Baik Bu. Saya merasa bahwa praobservasi itu memang penting Bu, karena dengan adanya praobservasi ini kita menjadi tahu apa yang harus kita persiapkan dalam kegiatan pembelajaran besok. Saya berharap dengan adanya observasi ini pembelajaran besok akan menjadi lebih optimal. Jadi dengan adanya praobservasi ini secara tidak langsung sangat membantu kita ya Bu ya, untuk mengetahui persiapan apa saja yang kita butuhkan dalam mengajar besok ya Bu ya. Jadi ketika kita mengajar, kita sudah menyiapkan modul ajar, LKPD, media, dan apa yang dibutuhkan untuk besok. Saya kira ada lagi tidak yang akan Ibu sampaikan? Saya kira sudah cukup. Cukup nggih Bu nggih. Kalau begitu saya berharap besok pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas akan berjalan dengan lancar. Mata pelajaran apa tadi Bu? Matematika nggih Bu nggih. Matematika dan tentang diagram batang. Mungkin untuk hari ini kegiatan praobservasi sudah cukup nggih Bu nggih. Terima kasih atas kehadiran Bu Lika pada siang hari ini. Semoga percakapan kita hari ini membawa manfaat. Saling melengkapi ya Bu. Iya, betul Bu. Demikian kegiatan praobservasi supervisi akademik modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap diri pada asal merah putih, berbahat gerak, tegak gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
musik pada pagi hari ini yang akan kita nyanyikan adalah oke? Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila. Sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini semua masuk ya. Ya, kita pertahankan, kita jaga kesehatan. Dengan cara bagaimana? Kemarin makan makanan yang bergizi, yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Anak-anak hari ini alhamdulillah luar biasa, tambah semangat, sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu itu yang penting ya. Sehat itu penting ya, karena sehat kita bisa melakukan apa? Anak-anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai ya, ini dulu punya gambar ya, melanjutkan pelajaran yang kemarin yaitu tentang apa, Cak? Tentang diagram gambar kemarin. Terus hari ini nanti tentang diagram batang. Sebelum kita membuat diagram kan kita membuat apa dulu, Aisyah? Buat apa dulu, Jan? Membuat datanya dalam bentuk tabel. Ya, datanya dibuat dalam bentuk tabel. Baru bisa kita buat menjadi diagram dari gambar maupun batang. Coba kelompoknya maju. Dilihat itu gambar apa, anak-anak? Halo. Gambar apa, anak-anak? Buah yang ada di situ akan kita buat menjadi sebuah tabel. Terus kira-kira isinya apa nanti dalam tabel? Nama buah. Kenapa nama buah, anak? Karena gambarnya buah. Nah, selain nama buah, apa saja yang bisa kita buat tabel? Kelompok diagram dari selain buah yang bisa kita buat tabel. Hewan, terus nama orang, nama makanan. Terus yang ada di kelas kita, selingkuh kelas kamu, misalnya apa? Seperti yang kamu itu. Usia, terus jenis kelamin, ada 2 saja ya. Yang dari 2 berat, badan, tinggi badan, pintar dan seperti itu. Kemudian nama buah, terus yang di sini kalau yang kedua kita isi apa? Banyaknya buah. Banyaknya buah. Terus sekarang untuk mengisi silakan maju satu persatu, diwakili oleh setiap kelompok maju. Boleh ketuanya, boleh wakilnya, boleh anggotanya, ayo. Sekarang kan kita sudah membuat diagram gambar ya. Nah, untuk pelajaran kali ini nanti ya, guru mempunyai tujuan ya. Tujuannya adalah anak-anak nanti dapat menyajikan dan membaca diagram batang. Oke, nah, mungkin yang pakai. Halo. Perhatikan, sekarang kamu perhatikan video yang dibuat guru ya. Jadi nanti kamu mencatatkan nilai matematika dan banyak siswa soal nanti ya, karena yang bisa dibuat data tidak hanya nilai. 50 berapa siswa? 2. Bukunya dengan ada 2. Yang dapat nilai 65? 11. Ada pertanyaan?
pakai dengan nama kelompoknya masing-masing ya. Terus kemudian ditulis nama anggotanya. Silakan. Muat di atasnya. Nenek boleh melihat catatan nggak apa-apa ya? Catatan yang sudah ada. Ayo tepuk tangan untuk kelompok olahraga. Lanjut, yang hobinya membaca, silakan diwakili 2 orang. Sudah jelas semua anak? Betul, jelas? Berarti kamu hebat ya? Kamu hebat. Tadi anak-anak sudah mempraktekkan cara membuat diagram. Caranya bagaimana? Pertama anak-anak harus membuat tabel dulu ya, membuat tabel. Setelah membuat tabel, terus kamu membuat diagram batang. Caranya membuat 2 garis mendatar dan garis tegak. Oke, garis apa Diki? Garis apa? Mendatar dan garis tegak. Oke, garis mendatar kita isi dengan jenis hobi. Oke, kemudian yang tegak bajunya siswa. Oke. Nah, apakah harus hobi dan bajunya siswa Bu? Tidak, sesuai dengan soal yang disajikan. Oke, sesuai dengan apakah nanti harus ini tegak batangnya? Tidak, nanti bisa juga pasang. Nah, seperti tadi ya, dalam video ya, dalam bentuk mendatar yang penting datanya harus sesuai, harus sinkron, oke? Pertanyaan sekarang saya lanjutkan untuk mengerjakan soal evaluasi. Ya. Ini sudah terjadi soal ya. Nanti kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Alat tulisnya disiapkan, tidak boleh punya ganggu ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar dengan lancar dari awal sampai akhir. Hari ini tadi kita belajar apa anak? Belajar apa Mbak Silvi? Belajar tentang diagram. Harapan Ibu dengan belajar diagram data nanti anak-anak bisa membuat data kemudian menyajikan dalam bentuk diagram. Terima kasih Bu Guru, terima kasih sekali kepada anak-anak dan semoga ilmu yang Ibu Guru berikan bermanfaat. Untuk tugas rumah nanti dibuka bukunya halaman tugasnya ya, buka ya halaman 89. Nanti buat PR ya. Terus sekarang sebelum mengakhiri pelajaran kita nyanyi dulu seperti biasa, nyanyi lagu-lagu jahe. Lagu-lagu jahe. Daerah. Lagu apa anak? Yang sudah kamu pelajari. C ya. C apa bunga coba? Bunga coba. Ayo 1, 2, 3. Bunga coba, bunga coba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khairul Mahmud selaku pengajar praktek, yang saya hormati juga Ibu Siti Sulika selaku puji saya di sini ini. Sesuai dengan agenda kita hari ini adalah pasca observasi tindak lanjut dari supervisi akademik pada pra observasi dan observasi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah juga Ibu ya. Setelah kita melakukan 2 tahap kemarin, yaitu pra observasi dan observasi yang telah Ibu lakukan, di sini saya akan ngobrol-ngobrol santai dengan Bu Lika ya. Santai saja Ibu ya. Dan tujuan pembicaraan kita hari ini yaitu yang pertama, membantu Bu Sulika untuk merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin terkait apa kemarin Ibu? Mata pelajarannya matematika. Nah, selanjutnya nanti saya akan menanyakan juga rencana pengembangan dan tindak lanjut yang akan Ibu Sulika lakukan. Bisa kita mulai sekarang Bu Lika? Sebelumnya saya akan bertanya dulu bagaimana perasaan Ibu Sulika setelah melaksanakan pembelajaran kemarin. Alhamdulillah saya merasa senang setelah mengadakan mengajar, karena saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan lebih baik daripada sebelumnya. Benar Bu Lika ya. Dengan persiapan yang telah Ibu lakukan memudahkan Ibu dalam proses pelaksanaan pembelajaran Ibu ya. Menurut Bu Lika, apakah tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan itu tadi tercapai Bu? Alhamdulillah Bu, kalau saya mengatakan ya kira-kira 90% Bu. Ini dapat terlihat dari penguasaan siswa dalam menyajikan data dalam bentuk dan membaca data dalam bentuk data yang sudah bagus. Jadi intinya tujuan pembelajaran kemarin tercapai Ibu ya. Terus lagi Bu, pertanyaan dari saya, kira-kira hal baik apa yang sudah Ibu lakukan dan hal-hal mana yang masih perlu Ibu tingkatkan dalam pembelajaran kemarin Bu? Terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu saya pertahankan. Yang pertama yaitu tentang persiapan mengajar Bu. Ini saya rasa penting sekali. Kemudian yang kedua dalam istilah speaking, yaitu bisa dengan kita lakukan bertepuk tangan atau mungkin menyanyi, yang mana ini bisa membantu saya dalam membuat suasana kelas menjadi kondusif kembali. Seperti itu ya. Kemudian yang perlu saya tingkatkan yaitu tentang konten yang sesuai gaya belajar siswa, termasuk auditori, visual, dan kinestetik. Betul sekali Ibu Lika. Tadi Ibu menyampaikan bahwa memberikan konten sesuai dengan gaya belajar siswa. Mungkin Ibu bisa menjelaskan memberi konten yang sesuai dengan gaya belajar siswa itu maksudnya bagaimana? Terima kasih Bu. Saya selama ini saya memberi perlakuan yang sama terhadap murid saya dalam menyampaikan materi yang seharusnya itu bagi murid yang auditori saya beri video, kemudian yang visual ini saya beri bacaan, kemudian yang kinestetik seharusnya saya beri keterampilan praktek. Jadi Ibu belum mengelompokkan anak sesuai gaya belajarnya seperti itu ya. Sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Benar sekali Bu. Berarti di sini Ibu belum melaksanakan pembelajaran diferensiasinya secara tampak gitu ya Bu, belum tampak diferensiasinya seperti itu ya. Nah, selain itu mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ya Bu, berikutnya untuk yang pemberian LKPD ini saya mencoba untuk memberikan konten yang berbeda, yaitu saya kelompokkan dalam bentuk cara membacanya, ada yang kurang, kemudian ada yang
soalnya kok nggak beda, kok nggak sama, maaf ya, soalnya kok beda, nggak sama. Terus ternyata sudah bisa teratasi Bu, hanya terbukti karena mereka sudah bisa menyajikan data dan membaca data dan membentuk data. Meskipun soal di LKPD-nya berbeda nih Bu, tapi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan terlaksana nih Bu. Anak sudah bisa terampil menyajikan dan membaca data dalam bentuk diagram data seperti ini. Tadi kan Bu Rika sudah menyampaikan hasil refleksi dari pembelajaran Ibu nih. Sekarang saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan yang saya lakukan kemarin Ibu nih, di kelas Ibu. Setelah saya melakukan observasi, saya melihat secara umum itu tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan sudah tercapai ya. Di sini anak-anak terlihat sudah dapat menyajikan dan membaca data dalam bentuk diagram data. Dan Ibu juga sudah membuat anak-anak bersemangat ya. Pada awal pembelajaran yang memberikan yel, tepuk, nyanyian, mengelola kelas dengan sudah bagus Bu kemarin itu gitu ya. Dan sudah ada pembelajaran sosial emosionalnya juga. Pada awal pembelajaran Ibu sudah menanyakan kabar sebagai bentuk kesadaran diri anak. Salah satu pembelajaran KSN ini ya. Berdoa di awal pembelajaran juga termasuk manajemen diri. Terus anak diajak berdiskusi, menyelesaikan LKPD kemarin itu ya Bu ya. Berrelasi dengan temannya dalam kerja kelompok, saling menghargai dan menghormati itu termasuk dalam kesadaran sosial. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Bu. Jadi secara umum proses pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah berjalan dengan baik, menggunakan konten yang bervariasi, membedakan soal dengan kemampuan membaca anak, dan menggunakan pembelajaran sosial emosional untuk menumbuhkan semangat anak dalam belajar seperti itu Bu. Baik Bu, meskipun demikian saya merasa masih kurang terutama dalam pembuatan RPP yang kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Ibu masih merasakan ada kendala gitu karena baru kali ini melaksanakan pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi gitu. Nah, mungkin jadi kendalanya Ibu belum dapat mengakomodir kebutuhan siswa sesuai dengan gaya belajarnya ya Bu ya. Terkait dengan kendala yang Ibu hadapi sekarang ini, rencana perbaikan apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi tersebut? Terima kasih. Untuk mengatasinya saya harus memperbanyak literasi dalam proses belajar mengajar yang berdiferensiasi. Saya juga akan mengikuti program KKG. Kemudian saya juga harus belajar melalui YouTube atau mungkin kalau perlu melalui teman sejawat. Ada lagi Bu itu guru berbagi itu juga ada contoh-contoh dari aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Kemudian kira-kira Bu, adakah teman yang dapat membantu Ibu untuk mencapai rencana yang akan Ibu laksanakan? Ada Bu, saya nanti di sekolah ini akan mencoba belajar sama Bu ini sendiri. Boleh kan Bu? Boleh, insya Allah saya bantu. Karena saya merasa bahwa pembelajaran diferensiasi ini adalah merupakan hal yang baru bagi saya. Saya yakin Bu ini nanti akan dapat membantu saya karena Bu ini telah mendapatkan pendidikan di guru. Terima kasih Bu mau belajar bersama dengan saya nih Bu. Nanti kita praktekkan apa yang telah saya dapatkan selama di pendidikan guru penggerak nih Bu. Praktek baik di sekolah bersama nih Bu. Saya minta nanti ini jangan merasa bosan ya Bu. Kita kok minta. Nanti kita belajar bersama ya Bu ya. Bu, saya lanjutkan lagi untuk ukuran keberhasilan kalau program yang Ibu rencanakan berhasil itu indikatornya apa? Saya akan melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya Bu. Dalam hal ini sesuai dengan pembelajaran diferensiasi.
belajar dari sana. Sekarang untuk waktu pelaksananya kira-kira kapan? Dalam waktu dekat ini saya akan berusaha semampu saya, sebisa saya. Iya betul. Baiklah Bu, saya kira cukup satu pertanyaan terakhir dari saya. Selama kita melaksanakan coaching hari ini, bagaimana perasaan Bu? Saya merasa senang Bu karena dapat ngobrol-ngobrol, dapat tanya jawab untuk menghadapi segala kesulitan yang saya hadapi. Dan saya senang. Memang Bu, kenapa menggunakan coaching? Karena saya mencoba untuk menuntun kita mencari jawaban dari permasalahan yang telah kita alami. Nah, ternyata dari coaching ini Ibu dapat menemukan masalahnya dan dapat mencari solusinya sendiri gitu nggih. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dan harapan saya dapat berhasil gitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Sama-sama Bu, di sini saya juga merasa mendapat pengalaman baru dari guru selaku guru penggerak. Terima kasih juga untuk waktunya hari ini ya Bu ya, mengganggu jam mengajarnya anak TASPAN. Terima kasih Pak Khairul selaku pengajar praktik di sini dan Bu Rita. Mungkin kegiatan pasca observasi saya